Baik. Airnya siap gitu, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita ke sana, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Kali ini Soeharto bisa pimpin doa, nak? Siapa? Jadi kawan-kawan, sebelum kita belajar agar dipermudah dan belajar, kita memohon kepada Allah SWT untuk berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Dengan doa, semoga perjalanan kita kali ini berkah. Baik, saya akan cek absen ketika saya lihat ini kayaknya dari pagi kok nggak ada yang bolos, nihil terus ini. Tapi masih semangat ya. Masih semangat ya. Semangat, Pak. Baik, baik. Supaya lebih semangat lagi, nggak ngantuk, Asri ya. Sehingga untuk menambah tidak semangat, coba angkat tangannya. Angkat tangan dua-duanya kanan kiri. Ayo angkat tangan dua-duanya kanan kiri. Lebih tinggi lagi. Dian sudah lebih tinggi. Dian, halo. Jangan terlalu tinggi Pak, kita Pak. Ya, jam terakhir ya, Pak. Ya, sorry, tidak jadi. Jangan lama Pak, malu kalau tinggi-tinggi. Enggak, rupanya saya salah teknik. Capek Pak. Saya tinggi itu tidak ngantuk. Ternyata lama-lama kok bau pencet ya, kok mangga ya. Agak kecut bagaimana? Kebanyakan jalan di kantin Pak. Ya. Setelah dibagi kelompok, itu nanti kalian akan saya LKPD-nya, karena di situ nanti akan ada penilaian, akan ada yang lain-lain. Saya merasa bahwa kita lebih baik menjadi seorang inspirator bagi anak-anaknya. Ya, makanya saya ingin membawa kita pada suasana aktual, apa yang terjadi di luar kita. Ya, supaya apa? Supaya kita itu tidak menjadi hal yang ketinggalan. Yang harus kita pecahkan adalah pertanian itu ndeso, pertanian itu kuno. Tidak, sama sekali tidak. Kali ini saya memulai dengan sebuah presentasi ya. Saya ingin membangkitkan semangat kalian dari hal-hal yang bisa dilihat oleh mata. Ya, bisa dilihat oleh mata. Nah, di sini saya tidak bertanya dalam membangkitkan ingatan atau inspirasi kaitannya semuanya dengan itu, tetapi dengan video yang kita lakukan ya. Video ini nanti saya kasih gambaran supaya kalau macet nanti itu ada potensi kalian mempunyai gambaran. Saya ambil coba kita hubungkan antara pelajaran kita hingga pada tujuannya. Tujuan dari akhir ini nanti kita harus bisa menganalisa pembiakan tanaman secara vegetatif buatan. Oh, apa saja sih yang ada di dalam vegetatif buatan itu? Di situ kalau tadi pagi itu Pak Dian menyampaikan bahwa ada 2 besar. Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat anak-anak? Tadi ingat 2 kelompok besar vegetatif. Alami dan buatan. Ya, 1, terus satu lagi. Setelah vegetasi buatan, satu lagi. Alami, Pak. Alami, Pak. Nah, itu nanti yang kita analisa. Lantas kita juga menganalisa pembiakan vegetatif sambung pucuk. Ini kita arahkan pada yang lebih spesifik supaya tidak melebar gitu ya. Sambung pucuk itu nanti yang kita lebih spesifik ya. Lantas kita juga mempraktekkan langsung hari ini pembiakan vegetatif sambung pucuk pada kita nanti akan memilih anggur. Yang anggur ini kenapa harus anggur? Karena anggur ini kita nanti akan merasa tertantang karena anggur itu bukan buah tropis seperti di kita ya. Tetapi anggur ini sengaja saya datangkan bahannya itu dari negara-negara yang bersalju ya, dari negara Ukraina, dari negara Rusia, dari negara Jepang, juga
Korea. Jadi semacam itu. Nah, jadi tujuannya itu ke arah sana. Sudah kelihatan anak yang PPT? Sudah, Pak. Sudah, Pak. PPT sudah ya. Halaman pertama, Pak. Iya. Sabar, karena saya tidak menggunakan dua perangkat. Saya coba dulu ya. Sampai di sini sudah ada yang lihat Belum. anak? Belum, Pak. Belum, Pak. Baik. Belum. Belum, Pak. Pak. Ya. Coba saya cari permasalahannya dulu ya. Oke. Ketika video itu tidak bisa nyampe, padahal saya sudah buat seringan-ringannya ya. Jadi itu sangat kecil, tapi saya gambarkan saja bahwa proses grafting pada satu contoh yang akan kita praktekkan hari ini itu adalah pada anggur. Ya. Dan dalam video tadi saya gambarkan bahwa dalam 1 menit mereka bisa membuat mesin pembuat grafting itu kurang lebih sekitar 200 sampai 400 biji. Itu dilakukan kita tidak. Nah, apakah hal ini sudah kita lakukan, sudah universitas lakukan, sudah di kementerian lakukan untuk berwawasan ini? Ini menjadi PR kita, Bapak Ibu, untuk menyampaikan pada anak-anak. Oh, maaf, saya lupa kalau melihat butuh gitu, saya jadi sungkan sehingga seperti bukan murid saya. Ya, jadi seperti itu. Kita yang menjadi pahlawan ya untuk menyampaikan ke anak-anak ya. Baik, sebelum kita nanti seperti itu coba kita bentuk kelompok yang sesuai dengan yang saya sampaikan tadi juga. Amin, tolong bagikan LKPD ya. Iya, Pak. Baik, kelompoknya kriterianya begini. Mukanya yang ceria biar jangan nampak tua, dikira Pak Guru, Bu Guru, kita sama Pak Guru. Ya, benar. Jadi seperti ini di situ ada yang senang literasi, ada yang senang dalam pencatatan dan lain-lain, begitu ya. Nggak ada, Bang. Iya, Baik. Pak. Nggak ada. Saya coba untuk ke materi setelah itu ya. KPD sudah terbagi dari video itu tadi. Harapan saya adalah kalian bisa terpancing dalam apersepsi pada ternyata di luar negeri itu atau di dunia pertanian yang sudah maju itu bisa dilakukan grafting dengan begitu cepat. Kok bisa ya? Sedangkan kita dengan tangan satu-satu dalam 15 menit menghasilkan satu. Mereka di dalam 1 menit bisa menghasilkan 400. Apalagi di pertanian Israel ini yang pemahaman ini yang harus kita kembangkan. Ya, pada kalian ini Pak Guru, jadi pengen keluar negeri saya. Tidak harus di kita, harus kita bentuk di SMK. Di SMK kita, di SMA-mu anak-anak, itu kita harus berpikir seperti itu. Jangan berpikir setelah sekolah SMK pertanian jadi petani. Jangan berpikir petaninya. Kalau yang belakang kuno gitu ya. Tetapi jadilah pengusaha seperti Pak Dian, itu Jeragan Lombok itu ya. Dalam display ini saya juga pengen bahwa kalian ada apa sih dari tampilan yang seperti ini selain orang ganteng? Orang sini. Ada anggur. Pak. Ada anggur. Ada anggur ya. Perlu Itu Pak Guru jalan-jalan di kebun anggur ya. Ini kebetulan kebun belakang rumah. Ya. Mantap, Pak. Kan tujuannya untuk menginspirasi. Anggur ini anggur dari Ukraina yang ditanam walaupun di sana bersalju, tapi di sini itu bisa berbuah dengan baik. Jadi semacam itu. Artinya apa? Ada perlakuan khusus yang kita bisa sampaikan ke siswa-siswa saya seperti kalian supaya kalian nanti bisa termotivasi. Ternyata anggur itu tidak harus diimpor dari luar negeri.
juga bisa di sini. Ini nanti kaitannya dengan grafting. Tujuan tadi sudah, terus bagi kelompok sudah, dan dualisasi untuk melihat dunia modern juga sudah, ya. Video-video yang akan saya tampilkan di sini saya batalkan semuanya, ya, supaya waktunya cukup. Ya. Di antara video itu ada rekan saya, ada teman saya di Ngawi itu bekerja di Korea, mengelola anggur. Satu orang, ingat, ini yang harus kita cermati sebagai persepsi, satu orang itu mengelola 7 hektar. Kita tidak bisa. Di petani kita 100 meter persegi dikelola oleh satu orang. Tetapi orang Indonesia, anak Ngawi, sebenarnya tadi ada video yang ingin saya tampilkan. Itu bisa mengelola 7 hektar. Nah, ini adalah pengetahuan pertanian yang harus ditularkan pada kalian supaya kalian juga mempunyai stimulasi ke orang tua. Loh, Pak, Bu, yang orang tuanya menjadi pahlawan agraris itu ini bahwa bekerja yang efisien. Baik. Baik, begini. Amin mana ya Amin? Kok kedengaran Ada Pak Guru. Ada. Bisa menyebutkan alat dan bahan yang kita pakai nanti apa? Bisa Pak Guru. Ya, Pisau grafting Pak Guru. Entres. Ya. Plastik. Bahannya. Ya. Plastik Mau Pak di Guru. grafting, Pak. Batangnya. Erni masih ada, Erni? Erni tadi minta izin ya? Itu, Pak. Ini. Zat pengatur tumbuh, Pak. Biar cepat tumbuh, Pak. Oh ya, ZPT termasuk seperti itu ya. Baik, saya sampaikan ya, dari alat-alat yang kalian sebutkan tadi, itu ada entries yang diambil dari bahan yang sebenarnya tidak cocok untuk iklim kita. Inilah nanti yang menjadi poin besar pengamatan kita supaya kita berbeda, gitu ya. Jadi ketika alat dan bahan kita sudah mempunyai bayangan, ayo sekarang kita tidak menggunakan APD yang lengkap karena kita tidak turun lapangan, tetapi kita berada di lab, kita bikin. Perlu saya sebutkan bahwa peralatan yang saya sampaikan, yang sudah disediakan, itu adalah gunting dahan. Itu nanti untuk mengolah apa? Gunting dahan. Kalau kita akan memotong untuk Entres, stok anggur dan entres, ya, pisau grafting dan lain-lain. Saya rasa kalian sudah tahu fungsi alat dan lain-lain. Seperti tadi yang disebutkan Surani, ZPT dan fungisida itu nanti juga ada di sini. Ya. Baik, kita ke sesi berikutnya. Tadi bisa nggak diulangi? Yang ketika perkembangan atau pembiakan tanaman vegetatif alami itu dengan apa saja? Umbi, Pak. Tunas. Nah, lantas. Tora. Pora, Tunas, spora. rizoma, Daun, Pak. Ya, seperti saya kelihatan? Kelihatan Pak Guru. Kelihatan, Kelihatan, Pak. Pak. Oh, Kelihatan. Ya. Di sini yang alami. Geragi. Iya, geragi. Selain pada stroberi geragi, ada yang bisa tahu lagi tumbuhan apa di sana? Kita membahas tentang mempraktekkan tentang vegetasi buaran, ya. Supaya kita paham, maka setiap orang, setiap siswa menyampaikan vegetatif buatan. Kira-kira saya bisa nggak menunjuk dengan pengertian bahasanya sendiri-sendiri atau bahasa yang dari orang tua, tidak bahasa teori, begitu ya. Kira-kira stek itu apa? Angkat tangan. Siapa yang Texas? Ya, silakan. Memotong. Stek itu memotong. Memotong Perlakuannya bagian seperti apa? tanaman untuk ditanam, Pak. Oh, bagus ya. Lantas, saya juga punya ini ya. Tadi mencangkok. Ada nggak bahasa di sana yang mencangkok? Ada Pak Guru. Namanya apa bahasa daerahnya?
Cangkok juga, Pak. Sama Pak, nyangkok juga Pak. Sama ya. Baik, ada yang bisa mendefinisikan mencangkok itu apa sih? Menumbuhkan batang baru, Pak. Nempelkan media tanam di batang biar tumbuh, Pak. Oh, Biar keluar akar Pak. Baik, ya. Kamu terlalu di belakang duduknya, makanya pindah depan. Ina dulu. Ina, kira-kira tumbuhan apa yang bisa dirundung? Strawberry, Pak. Oh, strawberry. Terus apa lagi? Nggak tahu, Pak. Cuma strawberry yang saya... Oh, sirih. Sirih. Nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Nanti dalam praktek ini saya carikan literasi ya. Iya. Kalau strawberry itu dengan cara... Oh, ini Dian, ini yang sudah paham banget tentang ini Dian ini ya. Dengan cara itu strawberry dan lain-lain itu caranya yang disebutkan tadi. Jadi supaya nggak kelewatan ya. Baik. Ini saya ngasih gambaran bahwa di dalam vegetatif buatan setelah kita sudah mendefinisikan semuanya dengan bahasa masing-masing, yang perlu saya ingatkan kembali adalah di situ vegetasi buatan ada stek, ada cangkok, ovulasi, ada sambung pucuk atau grafting, ada susuan, terus ada runduk dan lain-lain. Sedikit memberikan gambaran yang akan kita praktekkan nanti seperti itu. Jadi ada rootstock, bahan bawah, dan entry sebagai bahan atas itu untuk disambungkan. Ya, kira-kira tujuan penyambungannya ini siapa yang tahu? Kenapa sih kok harus disambung-sambung? Untuk menghasilkan apa ya Pak, produk yang lebih unggul dari sebelumnya. Oh, lebih unggul. Ya. Supaya sebentar ya saya Pak. Sebentar supaya saya. Pak berbuah, Pak. Saya Pak Guru. Ya. Saya Pak Ya, Guru. apalagi Amin? Ini Pak Guru. Saya sambil merespon orang Amin ya. Iya. Kasihan. Ini Pak Guru supaya hasilnya itu bagus sesuai dengan induknya. Itu betul. Lantas ada lagi? Mau yang nyatukan kira-kira- kelebihan dari dua tanaman, Pak. Biar nyatu dalam satu Nice. tanaman, biar unggul, Pak. Baik, siang ini saya ingin memuji kamu cantik luar biasa. Ya, siang Terima ini kasih, saja. Bapak. Katuran nih. Ya. Lantas Dubovsky Sping. Jadi bahasa Rusia saya sulit Susah menyampaikan. namanya Pak Guru ya. Ya. Di sini paling sulit sekali untuk bisa berbunga. Tetapi Bapak mempunyai buah itu yang bisa berbunga. Ya, cuman memang menanganinya yang super ekstra. Tanaman ini nanti yang akan kita sambung dengan rootstock. Perlu saya perdalam lagi bahwa rootstock ya yang bawah itu diambil dari kelebihan lokal seperti yang dikatakan oleh Nak Surani tadi. Di situ rasanya masam, tapi buahnya perakarannya hebat, tahan terhadap jamur. Itu kelebihannya. Disatukan dengan table grape. Table grape itu anggur yang fungsinya digunakan untuk buah, memang dimakan, bukan anggur yang digunakan untuk minuman. Ya, jadi pembagiannya seperti di situ. Ketika dua keunggulan ini kita satukan, itulah nanti yang kita praktekkan. Jadi masing-masing kelompok ini nanti mempraktekkan dengan tingkat kesulitan yang sama. Kenapa model grafting pada anggur import itu apa bisa kita adaptasi di Indonesia, Pak? Kan dia tumbuhnya di luar negeri. Ya, pertanyaan yang bagus ya. Baik, karena dia kebutuhan anggur pada Indonesia itu tinggi banget. Di Indonesia yang suka anggur itu tinggi banget, ya. Sehingga apapun kita bisa membuktikan bahwa petani-petani kita itu handal. Kita mempunyai university, mempunyai SMK yang pertanian yang bisa diandalkan. Kalau dengan beda cuaca itu ditumbuhkan di sini normalnya berjamur,
itu pasti ada perlakuan khusus ya. Nanti setelah sekian tahun lagi, saya yakin bahwa tanaman ini bisa beradaptasi. Nah, sekarang kita pada kondisi adaptasi. Ya. Jadi praktek ini nanti yang akan kita sampaikan. Ya, normalnya petunjuknya itu adalah semacam ini. Setelah kita sambung, anggur itu 4 hari akan ada pada gambar 1, 7 hari gambar 2, setelah 10 hari itu pada gambar yang ketiga. Ada yang pernah melakukan selain anggur di rumah sambung? Ada, Pak. Saya, Pak, nyambung bugenvil. Beda warna. Pinter. Perkembangannya tumbuh enggak? Tumbuh, Pak. Yakin? Disungkup, iya, disungkup pakai plastik sekilo gula yang tebal, Pak. Oh, itu. Saya punya juga pohon anggur, tapi nggak pernah nyambung ya, Pak. Takut nggak berhasil. Yang kedua tadi sering berhasil. Ya. Yang kedua titian ya? Iya, Pak. Ya. Kira-kira tanaman yang kamu sambung itu sama nggak progresnya seperti yang ada di dalam gambar ini? Kalau setiap tanaman kan Pak beda-beda Pak ininya, tumbuhnya. Kalau saya kemarin itu Pak tanaman jeruk Pak, ini saya sambung. Oh ya. Jadi saya rasa prosesnya lebih lama. Baik, perkembangannya nanti kondisinya seperti ini. Setelah H+10, pada kondisi bibit yang paling kanan itu anak-anak, sebelum kalian nanti di praktek, yang paling kanan itu adalah kondisi yang bisa dikirim dalam transportasi mobile ya. LKPD ini nanti pengamatan selanjutnya kelas ini walaupun bel nanti kan jam saya habis, tetapi kan kelas prakteknya masih ada ya. Di kelas praktek kamu nanti lanjutkan, terus tugas-tugas itu presentasinya itu karena ini ada 16 jam pelajaran ya, 16 jam pelajaran. Lantas hasil prakteknya setelah 4 hari, 7 hari, setelah 1 minggu, LKPD itu akan dikembalikan ke saya, ya, karena pengamatannya sampai pada 7 hari. Ini karena ini berhubungan dengan tanaman, ya. Jadi mungkin seperti itu. Ada yang bisa menyimpulkan pertemuan kita hari ini? Saya Pak. Ya. Ternyata grafting bisa ya diterapkan untuk anggur. Kalau selama ini kan saya cuma bunga bugenvil, Pak. Oh ya, sip. Ada yang lain selain Surani? Saya Pak Guru. Ya, monggo. Amin. Oh, rupanya ini Pak ya, dengan teknik grafting buah yang harus di daerah tropis di daerah bersalju di kita juga bisa Pak. Ya betul, nice. Berarti pengamatanmu sip. Ayo, siapa tadi yang pengen tadi? Rika atau Putri tadi? Pak. Ya. Saya Pak. Oh iya. Ibu pinter, pinter yang. Saya coba Pak dengan. Saya Pak. Dengan teknik grafting. Bapak ini teknik sisip Pak ya? Iya betul. Teknik grafting sepertinya akan lebih meningkatkan produk yang unggul dan juga harga jual lebih tinggi kayaknya ini Pak. Lebih tinggi betul. Baik. Pak. Masih ingin Suharto? Ya, jadi dari hasil grafting ini bisa menghasilkan jenis baru yang unggul Pak. Wah mantap, rupanya paham ya. Dalam catatan saya anak-anak, kita nanti usianya di 9.14, sehingga waktu kita tinggal 1 minute ya. Seluruh pelajaran hari ini telah selesai. Terima kasih pertemuan kita di hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak, responnya juga banyak, kesimpulannya juga bagus. LKPD-nya tetap di bawah rumah. 1 minggu selanjutnya dikumpulkan ya. Ya Pak. Ketika ada yang belum jelas dan dibahas, boleh disampaikan via WA Japri ya. Jadi semacam itu. Iya Pak. Baik, kita berdoa dulu sebelum keluar istirahat. Di belakang saya pimpin ya.
Pak. Saya pimpin doanya ya. Ya, Pak. Ya. Baik, Pak. Baik. Supaya lebih di tempat duduk, siapkan kita kusuk dulu dan kita doa menurut agama kita masing-masing. Berdoa, silakan. Berdoa selesai. Terima kasih pertemuan pagi ini. Jika ada salah-salah kata dan ada sikap Bapak yang kurang berkenan di hati kalian, saya mohon maaf. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Bapak. Monggo silakan yang observernya Pak Sodikin. Baik, Ibu. Bapak. Monggo silakan yang observernya Pak Sodikin. Baik, Ibu. Saya, Bu. Observernya Pak Ya, silakan Bu Putri. Izin Pak Sodikin ya, mohon maaf ya. Karena memang ditugaskan sebagai observasi, saya mengarah kepada instrumen yang dibagikan oleh Ibu Sawitri tadi, instrumen pengisian penilaian pre-teachingnya ya Pak ya. Mungkin kalau untuk lihat sajian Bapak, sudah memang wah ya, pendalaman materinya dalam banget, memang materi yang menarik gitu. Memiliki inovasi yang bagus. Terima kasih Ibu Putri. Baik Bu Putri. Yang satunya lagi Ibu. Media itu mungkin teknis saja karena kemarin juga saya belajar dengan Pak Sodikin untuk menampilkan video saya. Jadi mungkin itu karena ada teknis saja kesalahannya. Betul, Pak Sodikin tutor kita kok ya. Iya. Langsung ya. Itu saja Pak Sodikin, maaf nggih. Terima kasih Bu Dena. Siap, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Erni dan Bu Putri. Apresiasi untuk Bapak Ibu semuanya yang menampilkan yang ujian hari ini dan juga Bapak Ibu yang sudah menjadi observer, Bapak Ibu yang sudah menjadi audiens begitu antusias dengan kerjasama yang kompak. Insya Allah nanti kedepannya semoga tetap kompak untuk bisa saling memberikan masukan sehingga kalau ada perbaikan-perbaikan itu bisa menjaga kesempurnaan pada saat nanti Bapak Ibu tampil baik itu di uji kompre ataupun di PPL. Ada beberapa hal yang perlu Bapak Ibu perbaiki. Jadi yang diapersepsi itu yang terkait dengan yang pertama review, mungkin review sedikit atau misalnya tidak review tapi mengaitkan materi yang aktual dan dengan kondisi yang aktual dan kontekstual. Kondisi yang aktual mungkin dengan kondisi yang terkini, kondisi kontekstual sesuai dengan kondisi sekolah. Itu baru kalau kondisi kontekstual dengan kondisi sekolah baru di Bu Rika. Tetapi itu terlalu panjang sehingga manajemen waktunya terlalu panjang di awal. Termasuk kalau Bapak Ibu nanti ada ice breakingnya itu diperhitungkan durasi waktu. Kalau ada menyanyi itu juga sama, diperhatikan durasi waktunya. Lalu kalau misalnya mengaitkan dengan materi yang sebelumnya, jangan berbeda. Saya harapkan ini masukan saja nggih Pak, Bapak Ibu. Kalau konten materi saya kira semuanya sudah menguasai, tetapi kalau mengaitkan itu kaitkan dengan KD sebelumnya. Jangan mengaitkan dengan mata pelajaran sebelumnya, nanti akan berbeda. Jadi topiknya akan berbeda jauh. Kalau misalnya di pembiakan vegetatif, maka mengaitkannya, nah kalau kita sebelumnya sudah belajar tentang pembiakan generatif misalnya, atau misalnya yang diambil vegetatif konvensional, itu berarti kita sudah mempelajari vegetatif yang alami, maka kita mempelajari vegetatif yang buatan atau konvensional, atau misalnya dari pembiakan yang generatif ke vegetatif seperti itu. Kalau misalnya Bu Erni tadi terkait dengan panen, misalnya mengaitkan dengan kontekstual, di kebun kita ada tanaman karet. Nah, sudah pernahkah kalian mengamati orang yang mungkin kakak kelasnya atau mungkin
orang tua dan lain sebagainya, misalnya yang punya tanaman karet itu sudah pernah ikut atau tidak, karena karet menyadap karet itu kan malam. Nah itu biasanya kan akan membangkitkan, kalau pernah kalian membantu misalnya orang tuanya memang pekebun, jadi kalau misalnya ke arah hortikultura biasanya ke hortikultura dan pangan itu ke petani, tapi kalau perkebunan langsung ke untuk profesinya itu pekebun Bapak Ibu ya. Jadi pengaitannya seperti itu, jangan sampai nanti mengaitkannya jauh. Jadi kalau seperti Pak Dian tadi dari menyiapkan menyiapkan lahan ke pembiakan, justru mungkin di pembiakan itu, mohon maaf, itu kan ada, mohon maaf ya Bapak Ibu, di pembiakan itu kan ada media tanam, mungkin mengaitkannya ke media tanam Pak Dian. Jadi bukan persiapan lahannya tapi ke media tanamnya. Atau mungkin saya tadi yang terlewat, maksudnya Pak Dian tadi mungkin media tanam. Nah, mungkin itu untuk terkait yang pertama ice breaking. Kemudian saya luruskan Bu Erni ya. Jadi sebenarnya bukan ke gestur, tapi kalau gestur itu kondisi kita, bahasa tubuh kita sebenarnya, bukan apa yang kita keluarkan. Kalau kita keluarkan itu biasanya penghargaan, reward atau pengeluaran, ya betul, bagus dan lain sebagainya. Kemudian di Bu Surani, mohon nanti untuk pembentukan kelompok jangan sampai terlontar saya minta ketua kelompoknya laki-laki semua, tidak boleh Ibu, karena nanti itu akan masuk di kesetaraan gender dan lain sebagainya. Justru apa namanya itu nanti yang jelas itu tidak boleh nantinya. Oke, terima kasih Bu masukan. Ya, ini itu, kalau pengalaman ya mungkin itu kurang pemahaman saya, dan ini ya kalau saya pertimbangannya malah prinsip kepemimpinan itu di tangan laki-laki. Mohon iya, maaf. Betul. Jadi iya betul. Masukan yang bagus untuk Ibu. Terima kasih ke depannya Bu. Iya betul. Itu memang nanti jatuhnya nanti ke Sarah Ibu, kalau misalnya di agama kita bikin naik nggak boleh. Ternyata Jadi gitu ya, Bu, ya. harus memang kita ketika di apa namanya di kondisi pendidikan itu netral semuanya, posisinya netral. Kecuali memang sekolah kita adalah sekolah keagamaan misalnya. Kalau sekolah kita sekolah agama, tapi kalau kondisi seperti ini formal dan lain sebagainya, mohon Bapak Ibu untuk menjaga itu. Karena takutnya nanti yang kena Bapak Ibu sendiri. Kemudian terima kasih Bu. Baik.